wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nopi. Ya, siang Pak Ya. Darman. Oke, terima kasih Bu Nopi ya sudah mau hari ini kita coba bincang-bincang dulu tentang bagaimana atau apa sih rencana Ibu dalam penerapan tentang supervisi akademik yang akan saya lakukan nanti ya berkaitan dengan tugas saya di CGP Angkatan 7 ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah mau bersedia untuk menjadi coach ya di sini ya, di mana saya sebagai coachnya di sini nanti akan mencoba kita akan mempraktekkan tentang supervisi akademik berbasis coaching ya. Nah, untuk itu saya ingin mau tanya dulu kira-kira apa nih rencana Ibu untuk materi yang akan Ibu sampaikan di mata pelajaran Ibu nanti. Jadi saya bersedia ini, saya juga ingin belajar gitu, gimana sih caranya kalau untuk mengembangkan materi pembelajaran. Mungkin biasanya kan kalau di pembelajaran sebelumnya mungkin pembelajarannya modelnya kayak yang seperti biasa terus, yang monoton misalnya kayak metode ceramah ya, gitu ya, yang kayak gitu ceramah terus. diskusi mungkin ya. Oke. Nah, adapun materi yang saya ambil materi hari ini adalah bilangan berpangkat di kelas 9 di semester pertama ya. Nah, jadi itu materinya. Nah, kalau dari materi ini kenapa sih Ibu tertarik dengan materi ini, kenapa? Jadi materi ini sebenarnya di matematika ini kalau kelas 7-nya itu juga sudah belajar, Pak. Nah, di kelas 9 itu seperti diulang lagi materinya. Nah, kelas 7 dulu saya belum pernah ketemu dengan yang anak yang kelas 9 sekarang karena dulu saya nggak ngajar di kelas 7. Nah, jadi setelah saya perhatikan kayaknya agak kurang gitu pengetahuannya dan memahami materinya tentang bilangan berpangkat itu kurang, karena yang pas mereka kelas 7 itu kan masih COVID waktu itu. Oh, iya. Jadi pembelajarannya masih Jadi daring, belum maksimal ya? Untuk secara tatap muka iya, gitu ya? Okay. Seperti itu. Nah, seberapa penting sih esensi materi ini bagi Ibu? Menurut saya ini pembelajarannya sepertinya sederhana, tapi kalau misalkan tidak diperhatikan betul-betul, kalau tidak tahu konsepnya itu akan sulit bagi siswanya. Seperti itu, Pak. Nah, dari materi ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa nanti, Bu? Nah, tujuan pembelajarannya saya nanti ingin membentuk kelompok siswanya. Nah, jadi dari pembelajaran kelompok ini saya ingin pembelajaran berkelompok ini ya? Iya, pelajaran berkelompok. Jadi saya ingin nanti setelah mereka berkelompok dan berdiskusi, mereka ini dapat menuliskan bilangan berbentuk pangkat dan bisa menentukan hasilnya. Selain itu juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Itu dengan sikapnya mungkin ada rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam kelompoknya. Oke, jadi itu yang ingin Ibu kembangkan nanti ya untuk dalam pembelajarannya nanti. Nah, kira-kira dari yang sudah Ibu rencanakan tadi itu ada nggak mungkin area lain gitu yang mau dicapai gitu ya? Oh ya, jadi area lain yang ingin dicapai, saya ingin siswa itu belajar berdasarkan minat dan bakat mereka. Oh, jadi keberpihakan terhadap murid. Iya, berpihak terhadap murid. Jadi kalau mereka sudah tahu minat dan bakatnya seperti apa, dan yang pastinya mereka mungkin akan lebih mudah lagi menerima pembelajarannya. Gitu. Nah, dari situ kira-kira ada lagi nggak mau dikembangkan? Mungkin dari hanya minat, bakat, ada lagi nggak yang mau dikembangkan menurut Ibu kira-kira? Jadi selain itu, karena yang tadi kan sesuai minat dan bakat, jadi di hari sebelum pembelajarannya itu sudah saya petakan siswa ini ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang berdasarkan minatnya. Ada siswa itu kan beda-beda minat belajarnya, seperti mereka ada yang lebih suka melihat video atau menonton video. Jadi itu termasuk audio visual ya, Pak ya? Audio ya, itu audio visual. Ya, ada yang dia sukanya kinestetik ya. Ya, jadi melihat kartu kalau itu sudah saya siapkan.
berupa video dan kartu-kartu. Jadi Ibu intinya ingin melihat ya sejauh mana perkembangan apabila menggunakan sistem seperti ini ya. Iya. Kalau pembelajaran yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kan istilahnya. Iya. Iya. Diferensiasi. Oke, nah sekarang dari apa tadi yang mau Ibu kembangkan, tujuan pembelajarannya pun sudah ada. Kira-kira strateginya dalam pembelajaran ini ada nggak Bu? Iya, jadi saya juga ingin melakukan penerapan kompetensi sosial emosional anak. Oke, oh iya ya. Ya, KSE Bu ya. ya KSE. Jadi nanti ada penerapan potensi sosialnya ya, berupa sosial emosional. Kalau boleh saya tahu, nanti pengembangan sosial emosional itu berupa apa contohnya Bu? Yang di program Ibu nanti gitu. Yang untuk mengetahui misalnya awal itu di awal. Oh iya. Ibu menggunakan apa nanti? Iya, jadi apakah misalnya gini, kalau ada emosi, apakah sekedar emoji gitu ya? Jadi saya inginnya nanti sebelum melakukan pembelajaran itu saya akan menampilkan beberapa emoji. Jadi itu nanti akan saya tanyakan untuk mewakili beberapa siswa menggambarkan atau memilih perasaan seperti apa yang dia rasakan sebelum melakukan pembelajaran. Apakah dia sekarang itu sedang merasa senang atau lagi sedih atau bingung atau lagi ya kan perasaan. Jadi memang beda-beda. Ya itu memang penting Bu, karena kita harus tahu dulu keadaan siswa itu seperti apa. Iya. Istilahnya kalau dalam pendidikan tuh nilai formatif ya. Nah, strategi lainnya ada Bu? Selain KSE mungkin ada lagi yang lain? Oh iya, jadi selain KSE saya juga menyiapkan ice breaking. Oh iya, ice breaking ya. Iya, supaya mungkin karena siswa ini kan dia selain mau menerima pembelajaran tapi harus ada selingan main game kayak gitu Pak. Mungkin itu lebih menambah semangat mereka untuk belajar lagi. Iya. Tidak jenuh itu Bu ya? Ya tidak jenuh, nggak harus itu terus monoton. Karena ya seperti itu Pak. Jadi memang kayaknya game itu memang harus diselipkan di setiap pembelajaran, beberapa pembelajaran atau mungkin. Oke, jadi tujuan pembelajaran sudah ada, kemudian area yang mau dikembangkan itu ada ya, dan terakhir tadi strateginya sudah ada, ya tinggal Ibu eksekusi saja di lapangan nanti, bagaimana penerapan RPP yang sudah Ibu susun itu. Oke, kira-kira dia mau didiskusikan lagi Bu? Mungkin nanti Pak ya setelah kita eksekusi. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan atau mungkin ada beberapa kendala setelah kita melakukan eksekusi. Kira-kira kalau sebelum dimulai ini level anak itu dari 1 sampai 10. Kira-kira untuk pemahaman materi ini kira-kira levelnya berada di mana Bu? Menurut Ibu? Sebelum ini ya, sebelum kita nanti mengadakan supervisi gitu. Kira-kira di level antara 1 sampai 10 anak-anak tuh berada di mana kira-kira? 1 sampai 10. Mungkin baru 3, Pak. Baru 3 ya? Iya. Oke. Berarti target Ibu ada nggak kira-kira nanti setelah diadakan supervisi ini menggunakan RPP yang Ibu susun yang baru ini, kira-kira berapa itu targetnya? Targetnya ya kalau bisa mencapai angka 6 ke atas lah Pak. Ya, banyak. Kurang bisa 10 ya. Iya. Tentang pemahaman anak terhadap materi. Oke, semangat Bu ya. Kita coba nanti lihat bagaimana aksinya. Semoga Ibu bisa mengeksekusinya dengan baik gitu ya. Dan pembelajaran ini bisa bermakna betul bagi mereka. Terutama untuk pembelajaran bilangan berpangkat ya. Oke Bu, terima kasih banyak atas ngobrolannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu ya. Semoga sukses dan semakin mantap nanti dalam pembelajarannya, terutama pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke Bu, makasih banyak Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, meneruskan absen hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dinda dan Miriam.
Dinda, Windy, dan Doni. Dinda namanya apa? Gizi. Doni, Alfa. Kemudian Windy. Jadi 3 orang yang tidak masuk hari ini. Gimana kabar kalian yang masuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Baik. Nah sekarang ini sudah saya tampilkan gambar di depan. Ini ada beberapa nomor dari 1 sampai 21. Kira-kira posisi perasaan kalian saat ini berada di mana? Silakan diperhatikan dulu. Nanti beberapa siswa akan saya tanya kamu memilih nomor berapa dan apa alasannya. Silakan perhatikan dulu. Nah, jadi ini ada yang sendirian, ada yang berdua saling tolong menolong, ada yang berteman berdua akrab, ada yang bertiga, dan ada yang sendiri berdiri dan sampai akhir. Jadi silakan perhatikan kira-kira di posisi mana kalian sekarang. Oke, sudah? Berarti sekarang saya tanya secara acak. Naja, kira-kira kamu berada di posisi mana? Ini pohon ini Naja. Di 11. Kenapa Naja? Lagi berdua. Oh, iya. Oke. Nah, Naja sudah. Sekarang kalau Alin, perasaan kamu kira-kira ada di pohon yang nomor berapa, Alin? 19. 19. Penjelasannya bisa dijelaskan? Karena suntuk, lagi bosen, Lagi bosan. udara yang agak panas, jadi bikin kayak ngantuk. Oke. Nah, bagus sekali ini pendapatnya Alin. Sesuai dengan perasaan dia sendiri. Jadi sekarang mungkin Alin merasa lagi panas, lagi suntuk, lagi bosan. Jadi dia memilih yang di nomor 19. Oke, tepuk tangan untuk Alin. Nah, jadi kemarin sudah Ibu kasih tahu untuk belajar di rumah ya. Di materi yang pertama kita di bab pertama ini untuk yang kelas 9. Adapun materinya yaitu bilangan berpangkat dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nanti kan kemarin kan sudah saya bagi kelompok. Jadi nanti akan ada diskusi. Saya harapkan kalian semua dapat menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama. Nah, jadi materinya ini saya ambil lagi di materi kelas 8. Kelas 8 kalian sudah pelajari materi rumus. Nah, masih ingatkah kalian dengan rumus kolom dan luas permukaan rumus? Apa luas permukaan rumus? Kalau kolomnya? Oke. Nah, jadi kalau luas permukaan dari S dikali S atau bisa juga dituliskan sebagai S pangkat
sudah mendata kalian karena berdasarkan belajar kita berdiferensiasi. Jadi ada pembagian kelompok belajar, ada yang berdasarkan dia sukanya di audiovisual, ada yang audio dan kinestetik. Nah, kemarin Ibu sudah mendata kalian dan sudah membagikan juga kelompok kalian berdasarkan apa yang kalian inginkan atau minat belajar kalian di situ. Nah, jadi kemarin yang audiovisual ada 5 orang, kelompok 1 silakan di depan tembok. Ada juga yang kelompok lainnya dia lebih suka ke kinestetik. Jadi Ibu sudah menyiapkan beberapa kartu-kartu di sini yang contoh soal dan ada kartu yang kosong juga. Silakan ke kelompoknya masing-masing.
tuliskan nama-namanya. Kemudian ini ada petunjuk pengerjaannya, silakan dibaca dulu sebelum mengerjakan. Silakan dikerjakan ke kelompoknya masing-masing. Oke. Hari dan tanggalnya juga ditulis. Pak. Oke, silakan diisi. Jadi ini materinya sama persis dengan materi yang kalian perhatikan di sini. Alokasi waktunya 8 menit. Jadi jangan yang halaman depan dulu ya. Iya. Halaman depan aja. Ibu ingin membuat suatu game. Jadi game ini ada 10 orang saja. Kira-kira siapa yang bersedia untuk bermain game? Tunjuk tangannya. 1 lagi. Saya. Bagus. 4. Silakan maju orang-orangnya. Lagi tambah lagi. Tambah lagi lah. Sini, baris di sini berhadapan berdua. Oh ini yang berdua tadi ya? Ini berhadapan. Sini, cewek gue. Ini cewek lagi, satu lagi. Ya, kalian berdua di sini. Gimana, Bu? Di sini. Iya. Ada apa? Ini. Ini ada apa? Nah, Cuma nih. Oke. Nah, jadi ini simulasinya ya. Ini hanya simulasi, nanti game yang sesungguhnya. Jadi ini hanya contoh saja. Ini ada benda setiap di depan kalian berdua ini. Nah, jadi gamenya ini kalau saya sebut nanti kepala, kalian pegang kepala, ya. Kalau pundak berarti megang pundak, dan terakhir megang lutut, ya. Nah, iya, kepala, pundak, lutut, oke? Sudah jelas instruksinya? Nah, kalau saya bilang ambil baru diambil ini ya. Jadi rebutan siapa yang paling cepat. Tapi jangan saling bercanda ya. Yang hoki ya.
Ya, dikumpulkan dulu materinya. Kalau sudah nah, setelah kalian memperhatikan tadi ada yang di PowerPoint, kemudian ada kartu, ada video, audio visual, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangannya. Oh ya, silakan saja maju ke depan menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah bilangan berpangkat terdiri dari bilangan pokok dan bilangan pangkat yang bisa dinotasikan sebagai A pangkat N. Jadi cara menghitungnya dilihat berdasarkan bilangan pokok kemudian dikalikan sebanyak pangkatnya. Nah, oke, silakan tepuk tangan dulu. Nah, jadi benar ya, pembelajaran kita hari ini yang kita bahas adalah bilangan berpangkat. Kemudian bilangan berpangkat itu bisa dinotasikan sebagai A pangkat N. Nah, jadi cara menghitungnya pun dilihat dari bilangan pokok kemudian dikalikan sebanyak berapa pangkatnya. Misalnya 3 pangkat 2, artinya 3 dikali 3. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi tadi kan yang pertama sekali kita sudah melihat perasaan kalian hari ini bagaimana sebelum pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran pun Ibu ingin melihat gimana perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini ada beberapa emoji mungkin sudah sering kalian lihat. Jadi ini menggambarkan perasaan kalian setelah pembelajaran pada hari ini. Jadi kalian tinggal mencontekkan yang mewakili perasaan kalian. Misalnya ada yang suka, oke, conteng. Ada yang bingung, silakan conteng bingung. Jadi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Nah, silakan lagi diisi. Senyum. Baiklah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami, dan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan. Amin. Itulah pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ashari selaku PP untuk CGP Angkatan 7 Kabupaten Barat, kemudian rekan sejawat saya yang luar biasa ya, itu Ibu Noviana SPD. Baik, dalam hal ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, kegiatan penerapan coaching untuk rekan sejawat. Baik, pertama-tama saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu Noviana, bagaimana kabarnya? Sehat ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Ibu sudah mau menyediakan waktunya ini. Saya tahu Ibu ini sibuk sekali di sekolah ya, banyak kegiatannya. Untuk hari ini berbagi waktu dengan saya untuk melakukan tahap pasca observasi setelah melaksanakan kegiatan supervisi kemarin yang kita laksanakan ya. Terima kasih sekali untuk terima kasih atas kesediaannya baik waktu maupun tenaganya ya. Mudah-mudahan ini jadi ya sumber pengetahuan untuk kita bersama ya. Oke Bu, dalam tahap pasca observasi ini kita akan dihormati oleh pengajar praktik saya Pak Ashari SPD. Kita langsung saja Bu ya, untuk menghemat waktu. Gimana Bu kemarin
setelah melaksanakan kegiatan itu, kalau menurut ibu sendiri bagaimana kira-kira, apakah ibu istilahnya bagaimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan RPP berdiferensiasi dan menggunakan KSE ya, kompetensi sosial emosionalnya. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang KSE dan pembelajaran berdiferensiasi ini hal baru bagi saya, karena saya juga baru mendapatkan contoh RPP dari Bapak juga, dan beberapa hari kita juga saling ngobrol gimana caranya, cara membuat RPP-nya, gimana cara belajar di kelasnya. Terus ada banyak sekali pembagian kelompok siswa seperti itu. Jadi karena itu baru bagi saya, mungkin saya belum begitu terlalu apa ya? Iya belum, karena ini baru sekali bagi saya. Oke. Nah, kira-kira kemarin untuk tujuan pembelajaran apa Bu kemarin? Oh, tujuan pembelajaran itu karena saya pembelajaran di kelompok. Jadi saya inginnya siswa itu bisa menuliskan bilangan berbentuk pangkat, terus menuliskan bilangan berbentuk pangkat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep pangkat. Tentunya dengan sikapnya juga rasa ingin berakhir, bekerja sama, disiplin dan jujur. Nah, dari saya mengungkapkannya mungkin yang tercapai sendiri, yang tercapainya mungkin persentasenya. Oh iya kan pas 7 itu juga sudah belajar mereka di materi itu, tapi mungkin karena sudah lama sekali sudah lupa, jadi seperti diulangi lagi materi. Persentasenya mungkin 60 sampai 70%. Kalau nggak salah waktu observasi itu mengatakan kisaran 30 ya. Oh, Ya, iya. misalnya kan 30 ya, kalau nggak salah. Saya gitu. Oh iya. Berarti sekarang sudah 60 70. Iya. Oke. Nah, kira-kira apa namanya? Itu bisa ditingkatkan lagi nggak menurut Ibu? Oh bisa, sepertinya karena mungkin karena kemarin itu baru, jadi belum bisa menempatkan waktu yang pas karena ada menyelipkan game gitu kan. Expliking ya. Ya, expliking. Untuk kemampuan apa? Emosionalnya ya. Ya, terus yang waktu sebelumnya itu kan dikasih kayak yang apa yang KSE itu yang untuk perasaan siswa. Iya, Ya, perasaan siswa sebelum pembelajaran. Nah, jadi itu kayaknya banyak makan waktu, Pak. Oke. Karena saya belum bisa menempatkan waktu-waktunya. Jadi manajemen waktu. Iya, manajemen waktunya seperti itu. Oke. Berarti itu bisa ya kalau diterapkan lagi ya, dan Bisa. mudah-mudahan hasilnya lebih. Nah, kira-kira bagaimana dengan kalau Ibu melihat peserta didik sendiri ya, murid sendiri itu bagaimana mereka menanggapi dengan gaya belajar ini, dengan metode yang seperti itu? Sepertinya mereka lebih bersemangat lagi karena kita sudah tahu di mana bakat minat mereka itu di mana, karena sudah kita kelompokkan sebelumnya ya, misalnya si A ini di kelompok ini cocoknya, dan ternyata itu benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ketika pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka, mungkin itu menjadi lebih bersemangat lagi di mereka dan bisa memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita jelaskan, seperti itu mungkin. Ya, tapi kan setidaknya Ibu sudah memenuhi apa harapan mereka ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira untuk kedepannya nanti ada nggak yang ingin Ibu kembangkan dari apa yang sudah Ibu lakukan kemarin gitu ya? Ya ada. Ya pastinya kita selalu ingin ada apa yang selalu ingin kita rubah lagi, apa yang kurangnya misalnya. Jadi untuk kedepannya itu sebagai acuan kita untuk apa sih yang kurang yang kemarin. Iya. Nah, jadi selalu ya inovasi. Jadi perlu inovasi. Iya, kayaknya perlu inovasi terus. Di refleksinya yaitu Ibu ingin agar pembelajaran literasi itu nanti kalau bisa ya akan menghasilkan inovasi. Iya. Oke, inovasi dalam pembelajaran. Nah, ada lagi kira-kira Bu yang mau dikembangkan lagi nggak kira-kira dari
dari mungkin inovasinya atau mungkin tadi kan kata ibu ada di waktu ya tadi ya, nah gimana itu? Iya. Oh ya, mungkin waktu, kalau yang kemarin kan waktu itu kayak agak kurang gitu. Mungkin karena lebih banyak mungkin di waktu di kegiatan apa seperti itu, karena pembagiannya itu belum jelas sekali. Jadi karena memang belum pernah mencoba gitu Pak. Jadi waktunya. Jadi nanti kalau kedepannya mungkin lebih kayak direncanakan lagi untuk yang kegiatan ini waktunya seberapa. Jadi kayak di RPP-nya tuh jadi Iya, lagi gitu ya. Oh iya. ini kayaknya 4 menit cukup atau 10 menit cukup ini gitu Iya. ya. Oke, berarti ke arah sana Bu ya nanti pengembangannya. Nah kapan Bu kira-kira mau mengeksekusi nih apa yang menjadi kekurangan bagi Ibu nih? Kapan? Ya kapan? Ya kalau misalnya sekarang kan ini sudah mau Pelaksanaan asesmen, Iya, ya. mungkin di semester depan ya. Untuk semester Iya, depan ya, semester tahun depan. ajaran berikutnya ya. Iya. Ya. Oke, ya saya merasa optimis nih karena saya tahu Ibu ini kan kadang-kadang ini sesuatu yang baru dan pasti Ibu bisa mengeksekusinya Bu. Oke Bu, kira-kira ada tambahan lagi nggak Bu dari apa yang sudah Ibu kembangkan? Ya, kembangkan ini apa yang sudah Ibu ini, ada yang Ibu mau ini kira-kira? Apa ya? Nah mungkin karena saya seperti yang tadi saya baru tahunya berdiferensiasi, mungkin ada lagi nanti yang Bapak ketahui. Bapak kan lebih ini kan mungkin lebih banyak lagi pengetahuan dari saya. Iya Kita pasti. saling coaching ya. Iya, karena Bapak kan coaching. Ini nanti saya bisa tanya lagi sama Bapak. Iya. Kira-kira pembelajaran yang lebih bagus itu yang kayak gimana sih? Karena kalau kita lihat, kalau saya sendiri khususnya, kayaknya pembelajaran itu kayak yang dulu ya, kayak metode ceramah aja. Iya. Jadi saya maunya, saya juga pengen kayak belajar ada hal-hal Lebih yang bervariasi ya Iya, cara bervariasi. ngajarnya. Ya, karena anak-anak juga kalau kita bervariasi cara ngajarin, mereka mungkin lebih semangat lagi untuk ngikutin pelajaran kita. Pasti mereka pasti akan mau mana coba. Iya. Saya mau lihat aja Bu, punya apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu nanti kan. Nanti kita bisa refleksi lagi nanti bareng-bareng nanti ya, bagaimana tentang pelaksanaan pada pembelajaran berikutnya. Oke Bu, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Pak sepertinya. Ya, oke. Ya, saya rasa juga sudah cukup banyak informasi yang Ibu sampaikan tadi ya. Oke. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih berkembang terus dalam hal pengembangan pembelajaran, terutama untuk pengembangan RPP-nya ke depannya. Saya optimis mudah-mudahan Ibu bisa, dan saya yakin kalau Ibu Novi ini pasti bisa ini ya. Oke, itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu ya. Dan terima kasih sekali sudah mau menjadi ya teman coaching selama ini ya, sebagai coaching bagi coaching bagi saya, kegiatan coaching ini. Oke, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.